Ridwan Kamil siap kembali untuk Jawa Barat. Kalau benar, apakah 2029 bakal jadi pertarungan besar RK dan KDM? Kabar soal Ridwan Kamil yang disebut siap kembali maju di Pilgub Jabar 2029 mulai ramai diperbincangkan. Jika benar terjadi, RK berpotensi berhadapan dengan Gubernur Jawa Barat saat ini, Kang Deddy Mulyadi atau KDM. Dua nama besar, dua gaya kepemimpinan berbeda, dan sama-sama punya pendukung kuat di Jawa Barat. Kalau Pilgub Jabar 2029 benar terjadi, kalian lebih pilih siapa? Tulis dukungan kalian di komentar. Pemerintah Indonesia akan bangun patung Soekarno senilai 10 triliun di Bandung untuk mendukung sebuah pembangunan kota mandiri, dan pembangunan ini dikritik oleh banyak netizen Indonesia. Yap, kamu nggak salah dengar, pemerintah berencana untuk membangun patung Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno dalam ukuran yang raksasa. Rencananya patung ini akan didirikan di kawasan perkebunan Walini, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat mulai tahun depan. Tidak tanggung-tanggung, pembangunan semua infrastruktur termasuk patung Soekarno ini akan menelan biaya sebesar 10 triliun rupiah. Saat ini pembangunan patung tersebut masih dalam proses tahap perizinan, dan kalau izin serta pengecekan kontur tanah sudah selesai dilakukan, maka tahap pembangunan akan dilaksanakan di tahun depan. Patung tersebut rencananya akan dibangun setinggi 100 meter di atas lahan seluas 1.270 hektar dengan nilai investasi sebesar 10 triliun rupiah. Lokasi pembangunan patung raksasa ini terletak di bekas proyek kereta cepat Jakarta-Bandung karena proyek tersebut dipastikan batal di lokasi tersebut. Nantinya patung ini akan dibangun oleh konsorsium Ciputra, PT Perkebunan Nusantara 8, dan seniman Nyoman Warta. Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan mengatakan bahwa nilai investasi 10 triliun itu bukan hanya untuk pembangunan patung Soekarno, tetapi juga akan digunakan untuk pembangunan kota mandiri. Nama kota mandiri ini adalah Walini Raya yang akan ditempati oleh perumahan, perkantoran, pusat bisnis yang saling terintegrasi. Apa kontribusi terbesar Indonesia untuk dunia? Jawabannya adalah Dasar-Sila Bandung 71 tahun yang lalu, 18-20 April tahun 1955. Sebanyak 29 negara mewakili 54% penduduk bumi berkumpul dalam Konferensi Asia Afrika KAA di kota Bandung, Jawa Barat. 5 negara menjadi inisiatornya, yaitu Burma, India, Sri Lanka, Pakistan, dan Indonesia. Soekarno adalah tokoh kunci terlaksananya KAA ke-1955. Ia menkonsolidasikan negara-negara Asia Afrika berkumpul di Indonesia atas dukungan moral kolektif. Didahului oleh persidangan di Bogor 1949, Soekarno merasa gerah akan dominasi Barat yang enggan berkonsultasi dengan negara baru merdeka, termasuk Indonesia. Negara baru merdeka saat itu dianggap anak bawang yang hanya berhak menjadi penonton atas pertarungan dingin antara AS dan Uni Soviet. Soekarno ambil alih kendali dalam dinamika geopolitik dunia dengan memberi satu istilah, yaitu Newly Emerging Forces NEFOS, atau kekuatan baru dunia, dalam mendeskripsikan konsolidasi KAA ke-1955. Ketika Soekarno berpidato, secara tegas ia mengingatkan bahwa kolonialisme belum mati. Perbedaan ideologi, agama, dan sejarah tidak boleh menjadi penghalang bagi persatuan dunia. Soekarno kemudian menggunakan semboyan live and let live, hidup dan membiarkan hidup, sebagai kata kunci seruan menentang imperialisme dan menentang kolonialisme. Di ruangan sama ada perwakilan Palestina yang mendapat undangan khusus oleh Soekarno. Tujuannya agar negara-negara Asia Afrika bersolidaritas dalam kemerdekaan Palestina. Pidato Soekarno di Bandung 71 tahun lalu banyak menginspirasi negara Asia Afrika untuk berani memerdekakan diri, seperti Sudan 1956, Maroko 1956, Tunisia 1956, Ghana 1957, Gena 1958, hingga Kuwait 1961. Momen KAA 1955 adalah transformasi Soekarno, bukan hanya sebagai pemimpin Indonesia, tapi menjadi pemimpin Asia Afrika. Ia sangat dikagumi, diidolakan, serta mendapat rasa hormat dari banyak pemimpin dunia, mulai dari Gamal Abdul Nasser Mesir, Che Guevara Kuba, Nelson Mandela Afrika Selatan, hingga Ayatollah Ali Khamenei Iran sangat mengagumi Soekarno. Dari KAA 1955, lahirlah Dasar-Sila Bandung, sebuah dokumen yang menjadi kurikulum bagi kemerdekaan bangsa-bangsa.